Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan ya mengenai tools-tools dari CorelDRAW. Sebagai pengganti pertemuan kedua kita, sesuai kesepakatan di grup ya bahwa pertemuan kali ini dilakukan dengan record ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan dan bisa diulang-ulang. Oke, jadi di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2018 ya, sesuai yang sudah saya sampaikan link untuk mengunduhnya ke grup. Oke, untuk ketika teman-teman membuka CorelDRAW, tampilan awalnya seperti ini kan. Welcoming screen-nya. Pertama kita klik new dokumen itu untuk membuat dokumen baru. Di sini kita bisa setting untuk nama filenya apa, presetnya. Nah, yang perlu sering diperhatikan biasanya itu ukurannya, ukuran filenya, ukuran lembar kerjanya. Di sini saya sesuaikan dengan postingan Instagram ya, jadi menggunakan ukuran pixel. Ukuran feed Instagram itu untuk yang 4:5 itu 1080 kali 1350. Ini ukuran yang aman ya. Terus pemilihan warna RGB atau CMYK, karena ini kebutuhannya untuk feed Instagram yang menggunakan format RGB. Cuman apabila teman-teman ingin mendesain dan untuk cetak itu bisa menggunakan format warna CMYK. RGB resolusinya 300 dpi. Warnanya udah oke. Nah, setelah membuka lembar kerja baru ya, ini awal ya ketika kita udah di sini ada banyak tools ya teman-teman ya. Mungkin saya akan menjelaskan di bagian kiri dulu basic toolsnya ini. Pertama ada pick tool ya. Nah, teman-teman tahu lah ini untuk apa gitu kan. Untuk mengklik-klik. Untuk zoom out zoom in-nya ini saya menggunakan scroll di mouse. Ini bisa untuk zoom out zoom in ini kalau teman-teman pakai mouse. Oke. Di bawah pick tool ada shape tool. Di sini saya coba contoh membuka buat shape ya. Pick tool ini untuk mengedit ya, shape yang dibuat di CorelDRAW, shape yang dibuat ya. Karena kalau import itu nanti masuknya udah JPEG, udah bitmap, jadi nggak bisa kita ubah-ubah menggunakan shape tool ini. Jadi ketika kita klik shape tool, objeknya akan berubah menjadi seperti ini ya, warna biru dan ada 4 titik. Jadi kita bisa drag, kita bisa ubah-ubah shape-nya menggunakan titik ya, menurut garis juga bisa. Nah, ketika kita klik 2 kali pada titik di shape tool, titik itu akan hilang. Cuman kalau kita klik 2 kali di garis, itu akan memunculkan titik ya, titik baru seperti ini ketika diklik 2 kali. Terus di shape tool ini kita bisa mengubah-ubah ya, shape yang awalnya menggunakan garis yang lurus kita bisa ubah menjadi melengkung atau bahkan yang melengkung bisa menjadi lurus dengan cara apa? Seperti ini. Kita klik garisnya di tengah sekali aja. Nah, di atas ini akan muncul nih beberapa pilihan nih, ada convert to curve gitu kan. Smooth to knot, symmetrical knot. Kita coba convert to curve. Nah, ini garisnya udah bisa kita ubah-ubah nih. Ini ada anak panah. Nah, kita bisa naik turunkan gitu, bisa buat kita mainkan. Menyesuaikan lekukan yang kita inginkan kayak gitu. Bawahannya garisnya akan mengikuti. Nah, seperti itu. Kalau mau lurus lagi, kita klik garisnya, kita pilih convert to line. Nah, akan otomatis menjadi garis lurus. Atau bisa kita klik kanan aja, klik kanan pada garisnya. Nah, ini to curve. Nah, fungsi ini untuk apa? Ada smooth knot dan juga symmetrical knot ya. Smooth dan symmetrical knot itu agar memudahkan ya apabila kita ingin membuat lekukan-lekukan objek dan tidak menyudut seperti ini untuk titiknya. Kita coba ubah menjadi smooth knot ya. Nah, akan menjadi melengkung, tidak lancip seperti tadi. Jadi kalau kita menggunakan ini ya, caps knot ini tidak menggunakan smooth knot itu, kita akan lebih bebas ya menyesuaikan ini garis anak panah ini.
Jadi untuk anak panah sisi sebelahnya itu tidak akan mengikuti, jadi lebih ke independen ya. Cuman kalau kita udah jadikan sebagai smooth, nah anak panah di garis sebelah itu akan mengikuti. Jadi lebih halus gitu teman-teman garisnya. Kalau teman-teman perhatikan, tidak akan membentuk sudut yang lancip. Seperti itu. Kalau ingin kita kembalikan, nah kita bisa menggunakan cast knot ini. Nah, objeknya akan menjadi bebas ya. Garis sebelahnya tidak akan mengikuti. Oke, itu untuk shape tool ya teman-teman ya, mengunggah shape. Kemudian ada crop ya, seperti biasa crop. Di sini saya coba import ya, tinggal drag and drop aja gambarnya. Di sini saya ingin menggunakan sebuah gambar jam ini ya. Drag and drop aja, kita akan buat file, buka file terus di drag and drop ke Corel Draw-nya, itu akan otomatis import. Ini untuk scale ya. Kita crop nih. Nah, ketika teman-teman ingin crop, diusahakan untuk mengklik objeknya dulu ya. Karena apa? Kalau tidak mengklik objeknya, ketika teman-teman awalnya mau nge-crop jamnya doang. Cuman, nah, objek yang lain akan ikut tercrop. Cuman kalau kita udah klik dulu objeknya, jamnya ini, ketika kita hendak mengcrop segini ya. Nah, hanya yang tercrop jamnya saja. Seperti itu. Itu untuk crop. Kalau kita klik tahan tuh ada knife, eraser dan virtual segment delete ya. Ya ini opsi-opsi lain dalam penghapusan objek. Selanjutnya ada zoom. Nah, zoom ini untuk zoom out zoom in ya. Cuman agar lebih mudah apabila teman-teman menggunakan mouse, bisa menggunakan scroll ya yang ada di mouse-nya teman-teman ya. Bawahnya ada freehand tool. Ini adalah tools untuk membuat garis ya. Yang kita pertamanya ada freehand nih yang untuk garis random kalau teman-teman ingin menggambar. Nah, untuk smoothnya ini, smooth garis-garisnya bisa teman-teman sesuaikan dengan ini. Freehand smoothing ya. Ini kan 0, saya buat 0, jadi kalau saya buat berul gini ya menyesuaikan apa yang saya buat tadi. Cuman kalau teman-teman udah mulai mungkin level smoothnya 20% misalkan 20 ya, itu akan lebih halus teman-teman nih. Nah, akan lebih halus. Tidak seperti ini yang kurang halus. Itu untuk menyesuaikan kehalusannya. Terus ini untuk ukuran lainnya. Dan nanti teman-teman bisa setting sendiri kok, misalkan di menggunakan pick tool ini, diklik objeknya, terus kita bisa ganti-ganti ukuran. Oke, saya delete dulu. Ini untuk freehand. Selanjutnya ketika kita tahan, nanti ada 2 point line ya, ini untuk membuat satu garis saja, misalkan untuk memudahkan anak panah, satu garis saja. Terus selanjutnya di bawahnya ada Bezier. Nah, Bezier ini untuk membuat sebuah objek ya, jadi nggak cuma satu garis, bisa untuk beberapa garis. Klik, nah akan menyambung. Kalau mau dibuat melengkung nih bisa. Ketika kita hendak mengklik titik ini, ditahan, jangan dilepas, terus sambil kita gerakan mouse kita, menyesuaikan mau melekuknya kemana sambil ditahan. Terus dikembalikan lagi. Nah, ini untuk Bezier, cuman saya lebih suka menggunakan pen. Karena apa? Ini sama seperti Bezier, cuman kalau pen ini kita bisa melihat garisnya nih. Ada garis biru kan teman-teman? Kita bisa melihat garisnya. Nih, bisa menyesuaikan. Ini sama ya, kalau mau melengkung ya, ditahan, terus sambil dilengkungkan menggunakan, diarahkan mouse-nya mau kemana lengkungannya, terus kembalikan ke titik. Nah, misalkan nih, ketika saya membuat, gitu, ini kan udah melengkung nih. Saya membuat garis tapi lurus, tapi kok otomatis melengkung, ini gimana kayak gitu kan? Biar garis selanjutnya ini lurus, teman-teman sambil klik tekan ALT pada keyboard, ALT, terus kita klik titik terakhir ini, titik ini, diklik. Nah, dilepas, nah ALT-nya dilepas, nah garisnya akan menjadi lurus. Nih, tahan ALT, terus kita sambil klik ini, klik. Nah, garisnya akan menjadi lurus. Seperti itu. Itu untuk pen tool ya. Sama Bezier juga sama.
sambil di ALT ketika melengkung ya. Oke, ini lain-lainnya bisa teman-teman coba sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada artistic media tool ya. Ini untuk garis-garis yang bergaya-gaya gitu kan. Ada modelnya, ini ada opsinya, ada banyak opsi membentuk kuas seperti apa. Nah, teman-teman bisa atur ketebalannya, smoothnya, ketebalannya itu bisa diatur di sini ya teman-teman ya. Ketebalan dari brushnya. Nah, ketika teman-teman buat objek ini nih, teman-teman mengaturnya, atur pakai shape tool. Ditahan, nanti klik, nanti bisa diatur lagi, dialusin. Misalkan teman udah ngobrol, ternyata kurang halus nih, daripada buat ulang, buat terus tapi gagal. Nah, bisa menggunakan shape tool ini. Terus saya mau ini objeknya ini mau tak lepas, misalkan ekornya kurusnya kurang rata, tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu kan. Kita klik dulu nih bagian luarnya teman-teman ya, objek luarnya ini. Nah, objek luarnya jangan diklik garisnya doang. Ini kalau ini cuma garisnya doang ya teman-teman. Kita klik objek luarnya. Nah, itu terus kita kemudian Ctrl K atau kita pisahkan teman-teman, Ctrl K. Nah, ini udah terpisah nih objeknya. Jadi ini udah tidak ya, ini garisnya awal nih, kita delete aja. Garisnya warna transparan nih teman-teman. Dan ini objek, ini garis ini udah menjadi objek. Jadi kita bisa atur-atur nih, misalkan dikasih mulut gitu kan, kasih mulut. Terus nih garisnya mau ini yang tengah tak tebelin misalkan gitu. Kita atur di sini. Di Ctrl K kita pisahkan. Itu artistic tool ya. Nah, itu juga bisa nih awalnya garis. Kita bisa buat jadi objek, misalkan nih, ini kan awalnya garis ya. Kita mau jadi bidang, mau jadikan sebuah ya bidang. Misalkan ketebalannya tak buat 10. Nah, aku mau ini tak buat tebel sebelah gitu kan, tebel sebelah sini. Sama di ini dari Ctrl K, cuman ini di convert to curve. Klik kanan garisnya. Oh, nggak ada ya. Oh, berada di sini. Langsung aja di Ctrl Q. Ctrl Shift Q. Pakai Shift. Nah, Ctrl Q. Nah, ini jadi objeknya bisa kita ubah-ubah nih. Misalkan double screen. Bisa kita ubah-ubah pakai shape tool ya. Oke, itu untuk garis-garis ya. Selanjutnya kita akan masuk ke shape ya, bidang ya, sebuah bidang. Pertama ada rectangle, persegi. Oh, ini persegi. Kalau misalkan mau membuat persegi yang kotaknya sama sisi gitu kan, perseginya sama sisi, ini kan persegi panjang. Kalau persegi sama sisi kita buat sambil tekan CTRL ya, kontrol di keyboard, kontrol. Nah, itu akan menahan. Tekan kontrol. Nah, seperti ini kotak ini. Kalau kita buat shape tool ini kan masih bentuk kotak ya, masih bentuk persegi. Jadi kalau kita bisa kita pindahkan titik ini, misalkan mau saya bawa kemana. Jadi ini memang merubah jadi melengkung ya teman-teman ya kalau di shape tool ya. Kalau masih bentuk persegi ini, masih rectangle, kita membuat lekukan di shape tool. Cuman kalau misalkan mau membuat lekukannya di sisi ini aja, di atas kiri aja, yang sisi sudut yang lainnya mau tak buat siku-siku. Nah, ini bisa dibuat di sini di atas nih. Ini kan masih gembok ya, digembok ini. Kalau kita buat ukuran lekukannya 50 pixel sama semua. Cuman gemboknya kita lepas. Nah, kita buka. Untuk sudut yang lainnya, sudut kiri bawah dibuat 0. Yang atas dibuat 0, kanan atas sama kanan bawah dibuat 0. Gitu. Untuk membuat ya tuh lekukan shape ya. Udah nih. Masih bentuk. Cuman aku mau buat kotak ini tuh gak cuman sama sisi, mau sudutnya mau tak ubah-ubah. Oke. Ini kita pakai convert to curve atau Ctrl Q ya nih, convert to curve. Nah, ini akan udah nggak jadi persegi lagi. Ketika kita buka shape tool, opsinya udah nggak melengkungkan lagi, cuman udah mulai memindahkan titik-titik ya, udah mulai ngedit, udah jadi curves, udah jadi objek yang bebas. Jadi kan tadi kan masih terkunci ya, objeknya masih terkunci menjadi persegi.
menjadi persegi. Jadi ini udah lebih bebas. Convert to curve. Kita tahan. Terus di bawahnya ada nih ellipse atau lingkaran. Nah, biar lingkaran gimana, ini kan oval nih gitu kan. Biar lingkaran sama sambil tekan kontrol di keyboard, nanti lingkarannya akan menjadi wujud lingkaran sempurna gitu. Yang lebih ya sama diameternya sama. Tuh. Sama ini untuk lingkaran ini bisa kita ubah-ubah ya, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah grafik menggunakan lingkaran gitu kan. Shape tool ini apabila masih terkunci di lingkaran itu akan bisa membuat buat grafik atau membuat garis luar, garis potong luar. Ini ada opsinya di tengah nih. Ini kalau mau buat pie dan juga art atau outline ya, outline doang seperti ini. Terus derajat-derajatnya juga bisa disesuaikan di sini atau mau dibalik derajatnya. Misalkan membuat potongan kue, terus kue yang terpotong biar nggak buat objek lagi, tinggal dibalik aja seperti ini. Ini sudutnya akan sama. Itu teman-teman. Sekarang membuat grafik. Kalau mau diubah-ubah ya tinggal convert to curve aja atau control Q. Gitu kan. Ini shape tool bisa diubah-ubah. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada polygon. Ini segi 6, segi 8, segi 5 ke atas lah. Ini kita bisa ubah-ubah mau berapa sisi. 7, 6, 5, 4 nih. Sisi 3. Paling tinggi 3 ya. Kalau 2 kan berarti satu enggak ada ya sisi bangun ruang dengan 2 sisi. Kalau yang lurus, garis lurus. Ini kan segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 10. Nah, di polygon ini ketika kita ngeklik shape tool, nah apa yang terjadi, kita bisa mengubah-ubah ya. Pertama jadi bintang, sudut-sudutnya ini. Dan ini akan yang sisi yang lain akan mengikuti. Nah, kalau membuat lengkung, ya udah di convert to curve, nih, dibuat lengkung nih. Maka sisi yang lain akan mengikuti juga. Jadi di sini saya biasanya membuat objek segi 5 ya. Kalau ketika membuat logo gitu kan, misalkan buat logo, terus sudutnya ini biar gak kaku, aku mau buat lengkung. Tinggal klik 2 kali pada ininya. Saya ilangin ininya, nah seperti ini, terus ini tak buat, maka sisi yang lain akan mengikuti. Atau membuat bintang yang tidak kaku gitu. Ini sisi yang lain akan mengikuti, kayak pencerminan ya, kayak mirror gitu. Semuanya akan ikut. Tuh, nah ini bintang. Ini kita bisa menggunakan polygon. Tapi ketika udah jadi convert to curve, udah di control Q teman-teman, maka ini akan menjadi ya tidak semuanya tidak akan mengikuti loh. Jadi akan menjadi sendiri-sendiri titiknya. Jadi akan lebih bebas, objek yang lebih bebas, udah tidak terikat dengan polygon tadi itu. Tuh. Oke, udah, ini tadi ada polygon tool, dan ini ada text tool, tulisan. Design. Kalau mau mengganti ukuran ya tinggal di scale-nya, di sudutnya ya, sudut ini. Di scale aja. Terus atau mau mengganti ukuran di sini, di atas ini. 16, ukuran 16. Ganti font. Font yang menarik. Tekan ballpark ini, font bagi font ini. Ini misalkan nih teman-teman udah mau buat tulisan, cuman aku pengen ini N-nya tak panjangin lagi, mau tak panjangin lagi. Bisa. Itu dengan apa? Di convert to curve dulu. Jadi ketika ini udah jadi curve, untuk curve atau control Q, ini udah nggak bisa kita ganti-ganti lagi tulisannya. Karena ini udah menjadi sebuah objek. Dia menjadi sebuah objek vektor ya, objek vektor di Corel. Jadi kita udah nggak bisa ngedit tulisannya lagi. Jadi kita ngeditnya manual pakai shape tool ini. Nah, panjangin nih, titik, kita cari titiknya. Karena titiknya terlalu banyak teman-teman, bisa kita sederhanakan. Nah, kita select all nodes, select semua titik, terus kita reduce.
Nah, disederhanakan titiknya biar nggak kebanyakan. Biar kalau teman-teman mau ngedit tulisannya ini, ngedit objeknya ini tuh biar nggak bingung. Misalkan tadi deh, titiknya banyak banget, jadi kan harus satu-satu nih, nyari titik satu-satu, mindahin satu-satu, nah, kan repot ya. Jadi kita sederhanakan di select all, not terus di reduce. Nah, langsung cari titiknya nih. Oh, titik ekornya di sini, mau tak panjangin, dipanjangin, seperti itu. Atau bisa juga teman-teman membuat dari garis, dari sebuah garis ya. Nih, mau tak buat gini, mau tak buat melengkung gini. Nah, misalkan seperti ini. Ini biar kalau mau selesai ditekan escape ya, ESC di keyboard. Nah, itu akan selesai. Biar mau mengatur ketebalannya gitu. Terus ini mau tak buat lebih tebal gitu kan. Ini tipis, ini tebal. Itu. Ctrl Shift Q. Ctrl Shift Q. Ini untuk convert sebuah menjadikan sebuah garis menjadi objek ya teman-teman ya. Maka seperti ini. Ini mau tak buat tebel, maninya tipis, tetap tipis. Terus ini mau tak buat melengkung. Dan nah, biar jadi satu, karena ini masih menjadi objek yang terpisah-pisah, kita klik ini dulu, terus tekan shift, kita klik tulisan desainnya. Nah, kita gabungkan menggunakan weld. Ini sudah digabung jadi satu. Terus kita rapikan menggunakan shape tool. Nih, dirapikan ekornya. Diklik 2 kali aja biar titiknya hilang, biar langsung menyesuaikan nanti bentuknya. Nah. Jadi seperti ini. Sign. Ini untuk tulisan ya teman-teman ya. Next tools yang selanjutnya udah cukup. Nah, di sini ada drop shadow. Ini mau ngasih bayangan. Kita klik dulu objek yang mau kita kasih bayangan. Misalkan jam ini. Kita mau kasih bayangan. Klik. Terus kita klik dulu objeknya, terus kita tahan. Mau di belakang. Mau di belakang kah? Atau mau agak turun ke bawah? Atau mau ini. Nah. Terus kita atur bisa nih. Mau barangkali bayangannya mau warna biru misalkan, bayangan biru. Terus opacity ketebalannya nggak mau tebel-tebel bayangannya, mungkin 24% aja atau 30%. Terus ini untuk range sebaran bayangannya, semakin banyak semakin tersebar, akan semakin luas sebarannya. Tapi sebarannya kecil, semakin kecil akan ya dong sebarannya, ngeblurnya. Itu untuk drop shadow ya teman-teman. Nah, kalau mau memisahkan bayangannya nih, ini kan masih kalau kita klik jamnya kan bayangannya mengikuti ya. Cuman kalau mau dipisah, kita klik bayangannya, nih. Nah, kita klik bayangannya, terus kita Ctrl K, kita pisahin. Ctrl K, nah kan terpisah. Kalau kita tahan drop shadow ini ada contour, blend, distort, envelope. Yang biasanya saya pakai ya drop shadow, contour sama blend ya. Blend ini buat apa? Kalau blend itu buat ngeblend warna sih. Saya mau nyari buat warna, gradasi warna. Misalkan dari merah-merah sama warna kuning. Nah, aku mau ngeblend nih, blend. Kita klik merahnya, terus kita arahin ke kuningnya. Nah, ini akan menjadi objek yang ngeblend. Blending warna. Cuman ya, kalau kita klik oranye kuningnya, ini akan ngikutin. Kalau mau dipisah ya Ctrl K, itu di Ctrl K. Nah, kalau mau lebih smooth ya tambahin aja blendnya nih. Kita klik yang tengah, tambahin aja, ini kan cuma 20 ya. Jadi misalkan 50. Dan ini akan menjadi lebih halus. Banyak objek nih, ada 50 objek tumpuk-tumpuk. Cuman kalau mau buat ya biar kelihatan aja, biar kelihatan selang-selingnya, mungkin 10 nih.
Nah, ada 10 objek nih. Itu juga buat ini ya, membantu teman-teman ketika ingin menentukan warna ya, campuran warna. Bisa pakai blend ini. Tuh. Terus kontur. Nah, kontur ini berlaku untuk ini ya, objek yang di Corel Draw ya. Kalau gambar gini kita nggak bisa kasih kontur. Beda sama Photoshop. Kalau Photoshop kita bisa kasih kontur outline. Ya. Cuman kalau di Corel Draw harus membentuk sebuah objek dulu. Objek di Corel baru bisa kita kontur. Misalkan nih. Kontur. Ini ada garis luar. Ini warna putih. Ini warna kono. Misalkan membuat tulisan ya. Ini aja deh. Yang tadi kita buat tulisan desain ini. Nah, teman-teman mau kasih kontur. Coba aja. Nih, diklik. Diarahin nih kok garisnya mau sebesar apa? Apa mau di dalam konturnya? Nah, atau mau di luar objek. Gini. Mau tebalannya seperti jauh mana nih? Mau setebal apa nih gitu. Bisa atur. Ini akan ngikutin ya kontur. Nah, kalau mau dipisah sama seperti tadi bayangan ya, dropshadow itu ya. Kita klik konturnya, kita klik objek luarnya ini, Ctrl K, itu akan jadi terpisah. Nah, kali membuat kayak agak 3D gitu misalkan. Yang putih ini abu-abu. Nah, misalkan. Nah. Agak 3D gitu ya. Nah, seperti ini. Kayak kontur kita pisah, Ctrl K. Oke, lanjutnya ini ada transparansi tools. Membuat ya objek transparan ya. Ikut arahan aja, ngarahin. Mau setransparan apa gitu. Pick tools ya, ini buat pick warna, pick color ya. Terus nanti kayak ngeblok gitu. Coba. Ini ngeblok warna juga. Isi warna. Dan ini smart fill tool, misalkan nih teman-teman buat objek gabungan nih. Nah, kayak ini. Aku mau membuat objek di sini, bisa pakai smart fill tool ini. Klik, nah ini akan mengikuti. Nah, hanya segini aja yang ngasih warna. Dan ini sudah menjadi sebuah objek baru. Jadi objek baru, teman-teman. Gitu. Oke, ini untuk tools-tools basic ya yang di sebelah kiri. Itu seperti itu. Ya lumayan ya. Memang harus banyak latihan, harus banyak sering digunakan. Cuman insya Allah mudah ya. Kalau teman-teman mungkin udah pernah menggunakan Paint, Microsoft Paint atau software-software di laptop, insya Allah mungkin udah gak asing ya, udah paham dengan tools-tools seperti ini. Kemudian selanjutnya ya, ini saya izin hapus dulu semua. Diselect semua aja, select all. Tapi nggak tak semua tak hapus ya, barangkali yang kayak gini-gini mau tak simpen dulu. Selanjutnya nih, teman-teman udah mau mulai membuat desain nih, desain untuk feed ya, untuk yang diupload di Instagram. Ya ukurannya 1080 x 1350 pixel. Ini bisa kita ubah-ubah lagi ya ukuran lembar kerjanya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman edit ukuran unitsnya bisa diganti, misalkan mau pakai satuan cm, meter, sebagainya, atau landscape, portrait. Teman-teman bisa klik dulu dua kali pada kotak nih, pada rectangle. Kalau klik 2 kali, itu akan langsung membuat shape seukuran dengan lembar kerja. Klik 2 kali, nah akan otomatis sebagai kita bisa mulai eksekusi nih, jadi sebuah ini ya, objek yang bisa kita ubah-ubah, yaitu sebagai patokan untuk nanti desainnya. Nah di sini saya lebih suka ya menggunakan tools ketika mau ngasih kontur, blend, kontur. Terus saya lebih suka menggunakan CC8 object properties di sebelah kanan ini.
Object properties itu untuk mengubah ukuran line, misalkan mau tak buat jadi ukuran 8 ketebalannya, atau mungkin non gitu kan, atau hilang hairline. Kalau mau hilang kita bisa klik objeknya, terus kita klik kanan di ini, di pilihan warna yang tanpa warna ini teman-teman, klik kanan itu untuk menghilangkan atau memberikan warna pada garis, itu klik kanan. Kalau klik kiri itu memberikan warna pada objeknya, warna hitam. Klik kanan ke biru jadi outline-nya warna biru kuning kan. Terus kita ganti ukurannya gitu. Ini untuk align. Terus fill, transparansi ya, transparansinya, atau fill warnanya nih, warnanya mau tak buat gradasi misalkan. Saya buat warna merah. Outline-nya tak buat warna merah atau transparansi. Terus, nah object properties ini bisa teman-teman jumpai di sini ya, di objek. Kalau misalkan nggak ada, bisa diaktifkan di object properties di sini, dicentang. Oke. Terus kalau mau teman-teman membuat kontur ya, di sini. Kontur, ya udah ditambah, diklik tambah. Sini akan banyak tools-tools yang memudahkannya. Kita klik kontur, dicentang, terus nanti akan muncul nih kontur. Nah di sini kita bisa atur nih, mau konturnya ukuran berapa, di dalam atau di luar gitu kan. Mau garis di dalam atau di luar, atau warnanya ya. Bisa kita ubah di sini. Terus ketebalannya, terus di apply ketebalannya. Terus ini untuk smooth yang pilihan ini ya. Cuman kalau sudut-sudutnya mau agak lancip kaku ya, bisa kita klik yang ini, cornernya. Misalkan kita membuat sebuah kotak ya, warna putih biar gak kelihatan. Aku mau kasih kontur nih. Oke udah di apply, dan ini akan lancip. Cuman kalau mau agak smooth, sudutnya agak smooth tuh, kita bisa klik yang round corner, di apply. Nah ini akan mulus ya, nggak kaku gitu. Itu untuk kontur. Terus aku mau buat ini, misalkan objek ini derajatnya mau 45 biar agak kayak belakang tempat gitu. Kasih warna putih, terus kasih transparansi. Nah biar ini bisa masuk ke objek ini atau jam ini, mau tak masukin ke objek ini dengan cara klik kanan, power clip, kita arahin ke backgroundnya nih, klik sini. Nah ini akan masuk ke dalam objek. Kalau mau diedit, ini ada edit power clip atau klik kanan, edit power clip. Nah ini bisa kita ubah-ubah, atur-atur. Kalau mau dikeluarin, ini extract content, itu dikeluarin. Terus frame type-nya dibuat non, biar ini nggak ada. Ini juga sama, klik kanan, power clip inside, masukin. Insert, masukin. Itu teman-teman. Oke, mungkin cukup saja ya untuk pengganti pertemuan pertama kita ya. Pertemuan kedua, mohon maaf. Untuk pengantar dari materi CorelDRAW, pengenalan basic tools. Sebenarnya masih banyak banget tools-tools yang bisa kita pelajari, bisa kita aplikasikan menggunakan CorelDRAW. Jadi bahkan mungkin bisa menyerupai menggunakan Photoshop kayak gitu. Masih banyak bagaimana mengubah objek menjadi sebuah bitmap, menggabungkan foto, nge-crop foto dan sebagainya, masih banyak. Cuman akan kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi harapannya semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu secara tatap muka biar pembelajarannya bisa lebih intens. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar basic tools dari CorelDRAW. Oh ya, mohon maaf, ketika udah selesai ya membuat objek ya, saya belum mengajarkan. Mungkin teman-teman udah cukup paham ya bagaimana untuk menyimpan atau mengekspor
hasil kerjanya menjadi bentuk menjadi JPEG ya dari gambar itu dengan file, save atau export. Nah, ini ada pilihannya. Kita ubah menjadi JPEG. Nama filenya apa? Cocok. Sekolah media. Formatnya JPEG. Kita export. Oh iya, tadi bentar. Kalau kita tidak mengklik tadi do not show filter media, kita bisa ada ini teman-teman. Akan muncul jendela seperti ini. Bentar. Nah, ini bisa kita edit lagi. Mau dibuat misalkan format warnanya RGB, kualitasnya mungkin mau highest 100% atau mungkin agak mau diturunin kualitasnya. Bisa kita atur lagi di sini. Udah, oke. Untuk ngekspor jadi gambar ya. Oke, mungkin cukup sekian ya materi pengantar CorelDRAW yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa diskusi di grup atau ada kendala bisa PC, japri ke saya langsung. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.